pertengkaran setelah berbulan-bulan menjadi sepasang kekasih. Tetapi Roland tak ingin menyebut cekcok yang mereka alami sebagai pertengkaran. Lebih tepat disebut sebagai kesalahpahaman. Roland sangat ingin meluruskan masalah di antara mereka. Sayangnya waktu yang Raye gunakan untuk membicarakan hal itu sangat tidak tepat. Roland terhalang oleh jadwal mengajarnya saat hendak memberi penjelasan lebih lanjut pada Raye. Sementara sepulang mengajar, Roland harus segera pergi ke bandara karena keesokan harinya ia harus mengisi seminar di luar kota. Selama 3 hari berada di luar kota, Roland terus mencoba menghubungi Raye. Gadis itu mengabaikan pesan dan panggilannya, membuat Roland jadi tidak fokus menjalankan pekerjaannya. Pikirannya tak lepas dari Raye, bahkan sudah menjelaskan lewat pesan, mengetik panjang lebar yang bahkan bisa dijadikan sebagai cerita pendek, tetapi Raye tetap tak menggubrisnya. Waktunya di luar kota masih tersisa 1 hari lagi, yaitu acara makan malam yang sejujurnya tak masalah bila ia tidak menghadirinya. Maka dari itu, Roland memutuskan untuk langsung pulang dan membereskan masalahnya dengan Raye. Tak ingin masalah kecil itu semakin berlarut-larut dan malah menjadi besar. Begitu pesawatnya mendarat, Roland segera mencari taksi, menyebutkan alamat rumah Raye sebagai tujuannya. Tak peduli jikalah harus bertandang ke rumah Raye dengan koper dalam jinjingannya. Roland sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kekasihnya. Omong-cemong soal foto Valerie yang masih tersimpan dalam dompetnya, Roland sungguh melupakan hal itu. Foto Valerie digabungkan menjadi satu bersama pas foto miliknya yang diselipkan di sudut dompetnya dan jarang terlihat. Roland sepertinya memang sedang apes. Saat berkata bahwa ia memang lupa untuk menyingkirkan foto Valerie, alasan tersebut bukan sebuah kebohongan. Kejadian itu berhasil menyadarkan Roland jika ia harus lebih teliti lagi setelah ini. Beberapa kali menjalin hubungan dengan seorang perempuan, Roland sudah memahami sifat perempuan yang terkadang bisa menjadi begitu sensitif. Jadi, tak mengherankan jika Raye bertingkah seperti perempuan kebanyakan. Yang terpenting, Roland sudah benar-benar melupakan masa lalunya walau trauma yang ia rasakan belum sepenuhnya membaik. Chat Alku yang kemarin dibaca baik-baik, kan? Roland berhasil menemui Raye malam ini usai membujuk gadis itu dengan susah payah dan menunggu di depan rumahnya selama 1 jam lebih. Keduanya sudah duduk berdampingan di ruang tamu. Karena tidak ingin berbahasa basi lagi, maka pertanyaan itu langsung Roland suarakan. Raye mengambil bantal sofa, memeluknya kemudian. Kedua belah bibirnya melengkung ke bawah, menampakkan keengganannya bertemu dengan Roland. Jawaban pun tak kunjung keluar dari mulutnya. Sama halnya dengan matanya yang memilih menghindari tatapan Roland. Tarikan napas panjang serta-merta meluncur dari mulut Roland. Disentuhnya kedua pundak Raye dan dengan lembut meminta gadis itu untuk menatapnya. Syukurlah tak ada penolakan dari Raye hingga mereka kini sudah saling pandang. Kita selesaikan masalahnya baik-baik, ya. Aku nggak suka diem-diemen sama kamu kayak gini, ucap Roland, merendahkan suaranya agar bisa mengambil hati Raye dan membuatnya berbicara. Raye menghela napas panjang berbarengan dengan maniknya yang jatuh pada wajah sang kekasih. Mengamati sejenak air muka Roland yang terlihat sedikit berantakan. Ditambah lagi dengan netra yang penuh permohonan. Aku cuma takut kalau ternyata selama ini kamu nggak serius sama aku. Pada akhirnya, Raye buka suara meskipun terdengar begitu pelan. Roland mengambil sejumput rambut Raye, memindahkannya ke belakang telinga gadis itu sembari mencoba bersabar menghadapi sang kekasih. Tak keberatan bila harus menjelaskan ulang tentang hal-hal yang memicu kemarahan Raye. Memangnya selama ini aku kelihatan cuma mau main-mainin kamu? Pertanyaan Roland kembali disuarakan, sebisa mungkin bernada halus supaya Raye tak merasa terintimidasi. Bukan gitu, gelengan kepala langsung Raye berikan. Kepalanya pun menunduk perlahan. Tapi kenapa foto Mbak Vale masih kamu simpan? Udah aku bilang kalau aku lupa ngeluarinnya, sayang. Aku beneran nggak bohong soal itu, sahut Roland, berusaha keras menyatakan jika jawabannya berupa kejujuran. Sekarang, apapun yang membuat kamu penasaran, tanyakan semuanya ke aku. Jangan mengambil spekulasi sendiri supaya kepala kamu nggak mikir yang enggak-enggak. Kedua tangan Roland kembali memegang bahu Raye dengan tegas. Raye menaikkan pandangannya sembari menggigit bibirnya. Ada berbagai macam pertanyaan yang mampir dalam kepalanya sampai ia bingung harus menyuarakan yang mana duluan.
Aku pengen kamu ceritain tentang masa lalu kamu, ucap Raye bernada keraguan, lah hanya terlalu penasaran dengan apa yang pernah terjadi antara Roland, Valerie, dan Orlan. Oke, aku akan ceritakan semuanya ke kamu. Jadi dengarkan baik-baik dan kalau ada yang nggak kamu pahami, tanyakan langsung ke aku. Raye mengangguk sebanyak 2 kali, menyetujui perintah Roland tanpa protes, lantas memasang telinganya baik-baik agar tak ada satupun cerita yang teriwatkan olehnya. Roland menarik tangannya dari pundak Raye, melepas kontak fisik di antara mereka dan merilekskan tubuhnya sebelum memulai cerita tentang masa lalunya yang sejujurnya sangat tak ingin diingatnya lagi. Namun, karena Roland tak ingin hubungannya dengan Raye jadi berantakan, maka tak mau memang harus mengenang kembali luka tersebut. Kamu pasti udah pernah dengar kalau dulunya aku pernah pacaran sama Vale. Roland mulai membuka ceritanya. Dan aku yakin kalau kamu pasti juga udah tahu kalau Orion merebut Vale dariku. Ya, semuanya, memang benar. Raye mengeratkan dekapannya pada bantal sofa. Karena sudah pernah mendengar rumor yang satu itu, Raye jadi tak terlalu kaget. Aku pacaran sama Vale selama beberapa tahun. Kami juga udah merencanakan pernikahan. Sayangnya, karena lecerobohanku waktu itu, aku dan Vale mengalami kecelakaan yang cukup parah. Kelanjutan cerita dari Roland mengundang reaksi Raye. Kilat keterkejutan muncul dalam wajahnya walau hanya sekelebat. Aku terluka cukup parah sampai mengalami koma dalam waktu yang lama. Hampir 1 tahun kalau nggak salah. Namun, kalimat berikutnya dari Roland sudah tak lagi bisa diabaikan begitu saja oleh Raye. Kontan kedua matanya membelalak. Kamu koma selama setahun. Pekiknya, merasa shock dengan pernyataan Roland. Roland menyunggingkan senyum pilu sembari menganggakkan kepalanya. Aku nggak tahu apa yang terjadi selama aku koma, tapi setelah bangun, ternyata Vale udah menikah sama Orlan. Mulut Raye terbuka lebar hingga ia harus menggunakan telapak tangan untuk menutupinya, lah pikir kisah cinta segitiga di antara mereka hanya sebatas Orlan yang merebut Vale, tetapi cerita di baliknya sungguh tragis. Untuk saat ini, sepertinya Raye setuju dengan kalimat tak masuk akal Ninda waktu itu, Roland berubah menjadi penyuka sesama jenis. Raye bahkan bisa merasakan sesakit apa hati Roland pada saat itu walau hanya dengan mendengar ceritanya saja. Rasanya susah banget nerima semua itu, Ray. Aku bahkan menyesal kenapa waktu itu aku malah bangun. Seharusnya aku mati aja, kan? Itu jauh lebih baik daripada melihat pacarku menikah dengan kembaranku sendiri. Raye sudah sepenuhnya melupakan rasa kesalnya pada Roland. Yang ia lakukan saat ini adalah menggenggam kedua tangan pria itu, mencoba menguatkan Roland yang sepertinya masih menyimpan trauma. Beruntung saat itu otakku masih bisa diajak berpikir rasional. Walaupun susah untuk menerima semuanya, aku mencoba ikhlas dan merelakan Vale. Aku lihat dia bahagia dengan Orlan. Jadi, aku merasa egois kalau nekat merebut Vale kembali. Mas, lirih Raye, menatap Roland dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya sungguh teriris mendengar rentetan kisah masa lalu Roland. Nah, sekarang coba kamu pikirkan baik-baik. Setelah aku mengalami kejadian itu, apa aku kepikiran untuk menjalani hubungan hanya untuk main-main aja? Raye menggeleng perlahan. Itu tidak mungkin terjadi. Beberapa lelaki yang pernah disakiti, pasti tak akan berani menyakiti hati orang lain karena tahu seperti apa rasanya. Senyum kembali merambat memenuhi bibir Roland, asal kamu tahu aja, Ray, aku bahkan nggak pernah kepikiran untuk menjalin hubungan sama siapapun. Lagi karena kejadian itu, aku juga sempat berpikir untuk nggak menikah. Tapi aku malah dipertemukan sama kamu dan saat itu pula aku sadar kalau Tuhan masih ingin melihatku bahagia. Dan ya, aku bahagia sama kamu. Bibir Raye bergetar karena menahan tangis. Perasaannya campur aduk. Tiba-tiba menyesal karena beberapa hari ini sempat berpikir yang tidak-tidak tentang Roland. Maaf, ucap Raye sembari menundukkan kepalanya karena merasa malu dengan sikap kekanak-kanakannya terhadap Roland. Hei, tegur Roland, bergerak gesat menyentuh dagu Raye, agar gadis itu tetap bertahan menatapnya. Jangan, minta maaf, kamu nggak salah sama sekali. Wajar kalau kamu merasa curiga karena nemu foto Vale yang ada di dompetku. Tapi sekarang udah nggak ada, kok. Di akhir kalimat, Roland mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan isinya pada Raye. Raye mengalihkan perhatiannya pada dompet Roland,
memeriksa isinya karena pria itu memaksanya untuk memastikan jika foto Valerie memang sudah tidak ada di sana. Kamu sekalian mau pamer kalau isinya banyak, ya? Tanya Raye begitu selesai mengecek dompet Roland dan malah salah fokus dengan uang 100 ribuan yang jumlahnya begitu banyak. Roland terkekeh, menerima kembali dompetnya dari Raye. Kamu mau? Sudut-sudut bibir Raye naik perlahan sebelum cengiran lebar hadir dalam rautnya, lantas menengadahkan kedua tangannya pada Roland seraya berucap, mau yang merah. Tawa Roland kembali meledak, lebih kuat dari sebelumnya. Dompetnya pun sudah diserahkan kembali pada Raye. Ambil semua, buat kamu. Raye bersorak girang, ikut tertawa bersama Roland. Dan suasana di antara mereka mulai berubah. Aura kesedihan lambat laun pamit undur diri. Tapi aku penasaran deh, Mas, ujar Raye setelah tawanya mereda. Fokusnya kembali menyorot Roland dengan lekat. Apa, kenapa Mbak Vale nggak nolak waktu diajak nikah sama kembaran kamu? Padahal, posisi kamu waktu itu kan lagi koma, Mas. Vale kehilangan ingatannya. Kedua mata Raye sontak melebar. Mbak Vale, amnesia. Roland mengangguk. Sampai sekarang, dia bahkan nggak ingat jelas kalau aku pernah menjadi pacarnya. Mimik wajah Raye kembali berubah, merasa prihatin dengan kenyataan yang pasti sangat menyakiti hati. Roland, udah, jangan pasang muka sedih lagi, cetus Roland sembari mengusap-usap wajah Raye. Kamu pasti menderita banget ya, Mas. Dulu, sih, iya. Tapi sejak ketemu kamu, aku merasa bahagia. Kamu beneran cinta sama aku. Roland memutar kedua bola matanya, menarik suasana.